Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, semoga kita selalu mendapatkan ridhonya sehingga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Nah, kembali lagi bersama saya Arif Saifuddin dalam acara Ruang Aspirasi Mencari Solusi untuk Kemajuan Sukabumi. Hal yang mana pada season yang ke-7 kali ini kita memiliki tema yakni Sumpah Pemuda dan Sektor Pertanian. Dan di Ruang Aspirasi ini telah hadir dua bintang tamu atau narasumber yang telah kami sengaja undang. Yang pertama ada dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani Indonesia untuk ruang lingkup Jawa Barat, Saudara Bung Tantan. Nah, untuk yang kedua, bintang tamu kali ini salah seorang dari kaum milenial yang kiprahnya sangat luar biasa dan sengaja kami undang bahwa menurut tim kajian kami dari Ruang Aspirasi, beliau layak untuk menjadi bintang tamu kali ini karena menurut kami ini beliau adalah seorang inspirator ya, khususnya untuk para pemuda yang hari ini memang harus betul-betul mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai karya maupun prestasi. Yakni ada Bung Hasbi Abdullah. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 29 Maret tahun 1996 dan beliau kebetulan hari ini bertempat tinggal di Desa Padasenang, Kecamatan Ciradap, Kabupaten Sukabumi. Luar biasa ya, kan kita mungkin mengetahui Ciradap itu mungkin paling ujung juga ya, perbatasan dengan Kabupaten Cianjur ya, perbatasan Cianjur, Bung Hasbi ya. Tapi beliau secara biografinya beliau pernah menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa di UMI atau Universitas Muhammadiyah Indonesia untuk sektor pertanian, dan beliau pernah menjadi Sekjen ISMPI untuk di kancah nasional ini ya Bung ya. Dan selain itu beliau duduk juga di kepengurusan pusat GMNI ya, untuk bidang agraria. Selain itu hari ini beliau menjabat sebagai Ketua Pemuda Tani Indonesia DPC Sukabumi. Nah, selain itu juga beliau mungkin mendedikasikan dirinya untuk membangun wilayah juga barangkali ya Bung Hasbi ya, menjadi pengurus kelompok tani di desanya yakni di Desa Padasenang. Wah, luar biasa. Tolong berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kaum milenial muda ini yang prestasi ini. Nah, sebelum kita membahas dengan pointer-pointer pertanyaan juga, saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada Bung Tantan nih, yang memang sudah sangat familiar untuk di Kabupaten Sukabumi. Gimana kabarnya nih Bung Tantan nih? Alhamdulillah kabar baik. Nah, ini suaranya kedengaran nggak? Oh boleh. Mic aja, pakai mic aja. Dipakai. Boleh. Digunakan aja lah, mau banjir. Gimana kabarnya? Sehat Bung Tantan? Harum. Ya, alhamdulillah baik Bang Arif. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk sudah diundang ya di sini ya. Siap. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ini seperti apa dan bagaimana? Apakah ada kendala atau gimana gitu? Iya, kalau saat ini saya masih kegiatan masih seperti biasa lah, di Serikat Petani Indonesia. Dan ya kalau masa pandemi ini memang kurang mobilisasi kita agak kurang juga ya. Ruang geraknya barangkali ya. Iya, kurang juga. Apakah ada pengkajian yang dilakukan barangkali? Ya kalau untuk kegiatan di organisasi tetap berjalan. Unit. Ya lebih banyak. Sambil ngopi kan bisa di rumah kalau unit enak ya. Nah, untuk Bung Hasbi nih, sosok milenial muda nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat ya. Masih kuliah atau sudah beres?
Sementara sedang mengurus untuk lulus sekarang. Waduh, sebentar lagi mau di ini ya, di wisuda ya barangkali ya. Ya. Ya, doakan juga untuk para netizen, semoga beliau ini lulus wisudanya dengan nilai yang luar biasa dan diharapkan oleh beliau. Nah, baik nih Bung Hasbi. Ngomong-ngomong katanya pertani juga ya Bung Hasbi ya? Ya sekarang kemarin mungkin ya di bulan-bulan awal-awal corona Ya. kita juga coba menanam lah. Iya, berkarya ya. Ya Sektor pertanian. sektor pertanian saya hari ini kalau di perkebunan saya Ya. menanam paneli. Paneli, aduh, lumayan itu sakilo, oke, paneli, karena hari ini Masih luar jauh, biasa. masih jauh. Oh, yang mudah-mudahan ya berhasil dan sesuai Amin. ekspektasi juga ya hasil panennya bisa dibagi nih sama kita nanti nih. Mudah-mudahan tahun Amin. depan 2022 panennya. Aduh masih jauh. Nah, oke lah, berarti kita tidak akan lama untuk membahas ini dan saya harap ini hanya sebuah diskusi yang ya tidak perlu tegang. Artinya ya kita ngobrol santai lah di dalam aspirasi ini, sehingga tetap sekalipun obrolannya santai ada nilai-nilai edukasi yang bisa diberikan kepada para netizen yang di rumah yang menonton hari ini gitu kan, yang untuk masih setia stay, terima kasih banyak di FB saya. Nah, balik lagi nih ke Bung Tantan nih sebagai ketua SPI Jabar ya. Tentunya sebelum kita membahas kepada yang lebih substantif dan esensial, kita mengambil tema kan hari ini Sumpah Pemuda dan Sektor Pertanian. Kita juga ingin mengetahui nih, menurut perspektif Bung Tantan ini, apa sih korelasi antara Sumpah Pemuda dengan sektor pertanian gitu kan? Korelasinya bagaimana menurut pandangan daripada Bung Tantan? Waktu dan persilakan dan tempat silakan. Ya, terima kasih Bung Arif. Pertama, ini acara live ya. Ini acara loh. Yang pertama saya mumpung lagi live, sedang ada kesempatan untuk mengucapkan pada semua umat muslim selamat memperingati Maulid Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu salah. Dan kedua juga selamat memperingati Hari Santri ya. Hari Santri Nasional. Terus saya mengapresiasi dan berterima atas undangan dari Ruang Aspirasi. Ini satu kebanggaan buat saya. Hari ini ada Ruang Aspirasi yang memberi ruang untuk menampung aspirasi dari warga Sukabumi dan warga Sukabumi. Maksudnya di belakang Ruang Aspirasi ini kan ada orang-orang hebat yang punya cita tinggi lah kan untuk Sukabumi. Nah, saya agak kaget juga dan mana ada berat gitu kan bicara masalah Sumpah Pemuda dan korelasi dengan sektor pertanian ya. Ya kalau dari sejarah Sumpah Pemuda itu kan memang mempersatukan para pemuda waktu itu untuk berjuang bersama, tidak bicara lagi kedaerahan demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya tugas kita hari ini dan tugasnya dengan pertanian. Ya tentunya sangat erat sekali Bung Arif untuk bicara bicara pertanian dengan Sumpah Pemuda ini. Paling tidak kita bisa mengambil hikmah dari Sumpah Pemuda itu. Spirit Sumpah Pemuda ini kan tidak boleh pudar. Betul. Semangat. Ya tetap semangat untuk kaum muda sekarang ya. Saat ini sudah dan sedang menikmati kemerdekaan ya. Betul. Tentunya korelasi dengan sektor pertanian begitu kental karena bicara ketahanan nasional ini kan ada dua unsur ya. Yang pertama bicara masalah kesejahteraan dan masalah keamanan. Kesejahteraan dan keamanan. Iya. Dua faktor itu ya. Mustahil kesejahteraan itu bisa terwujud jika tidak tersedia pangan yang cukup untuk rakyat. Nah, pangan sendiri akan tersedia ketika pertanian di kita ini memang berjalan dengan baik gitu. Iya. Dan saat ini sangat kurang sekali minat kaum muda untuk menjadi petani. Di Jawa Barat sendiri kan hasil survei
2018 itu hasil survei Sutas 2018, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Usia muda 24 sampai 40 itu hanya 29%. Nah, ini kan masalah ancaman ketersediaan pangan ini sangat-sangat besar. Para pejuang kita dulu waktu menggelorakan Sumpah Pemuda itu dengan cita-cita yang tinggi. Kalau sekarang kita tidak mempertahankannya, keamanan sampai negara juga akan terancam juga. Kalau pangan kita tidak ada, kalau pemuda-pemuda kita tidak mau bertani, itu sangat ancaman besar untuk kita kan, untuk Indonesia. Itu, Bung Ari. Jadi menurut Bung Tantan ini ketahanan pangan itu ada dua ya, kesejahteraan dan keamanan. Artinya Ketahanan nasional. ketahanan nasional. Oh, ketahanan nasional. Pertama ya bisa kesejahteraan dan keamanan. Keamanan. Ya jadi gimana mau sejahtera gitu kan? Kalau ketersediaan pangannya kurang, apalagi minat pemudanya kurang untuk bertani barangkali begitu ya. Iya. Ya tidak mungkin aman juga kalau kita masih berebut urusan pangan. Iya. Tidak sejahtera juga kalau tidak ada pangan. Iya. Tidak. Apalagi kalau tidak ada tanahnya kan. Sangat Sulit lagi ya. Menanam di mana? Nah, mana? Iya. Nah, untuk Bung Hasbi sendiri dengan pertanyaan yang sama, korelasinya antara Sumpah Pemuda dan sektor pertanian itu korelasinya seperti apa sih menurut perspektif atau pandangan dari Bung Hasbi sendiri sebagai milenial ini gitu kan? Ya, terima kasih Kang Arif Iya, Kang Arif. untuk ruang aspirasi yang sangat luar biasa, mengadakan agenda yang sangat berkesinambungan ya dalam kesempatan kali ini. Tadi Kang Tantan sudah menyinggung beberapa historis ya terkait bagaimana perjalanan Sumpah Pemuda dan sebagainya, persoalan bagaimana data hari ini kaum milenial ataupun orang-orang yang bertani. Saya sih kalau misalkan melihat hari ini korelasinya sebetulnya hal yang sangat mudah untuk dilakukan kita bersama. Iya. Terlebih melihat data BPS dari tahun ke tahun ya, konsumsi pangan kita mulai dari padi ya. Padi ini makin hari alhamdulillah makin menurun ya. Kenapa memang kita melihat Alhamdulillah makin menurun. konsumsi menurun ini kita terlalu over ya dalam konsumsi, tapi aneka keragaman pangan yang lain Yang lain tidak maksudnya, ya. tidak begitu baik, sehingga tanaman-tanaman lokal ini tidak muncul. Jadi agenda revolusi hijau pada zaman dulu ini kita terpatri dalam otak sebagai konsumsi beras saja, padahal di kita itu banyak pangan yang lain kan, gitu. Yang bisa dikonsumsi juga. Ya, yang bisa dikonsumsi juga. Lalu yang kedua ada kemirisan. Tadi aspek apresiasi, tapi ada kemirisan. Yang menjadi kemirisan hari ini terkait konsumsi gandum kita makin hari makin meningkat. Iya. Dari mulai dulu itu di angka 15%, sekarang udah 18% dari kebutuhan Ya, ada pangan. peningkatan senilai 3% ya untuk Iya, itu kebutuhan untuk gandum. Nah, Konsumsi gandum ya. sedangkan konsumsi gandum ini kan tidak diproduksi oleh kita. Betul. Artinya kaum muda dengan bonus demografi hari ini perlu sadar terhadap itu gitu. Yang biasanya makan mie itu 1 bulan berapa sasetan gitu ataupun berapa banyak, itu bisa dikurangi juga ke depan, dan konsumsi pangan-pangan impor ya. Artinya ke depan mudah-mudahan ini juga menjadi agenda kita bersama, persoalan bagaimana diversifikasi pangan, keanekaragaman. Nah, hal itu yang memang perlu menjadi korelasi semangat muda melihat kondisi lahan ya. Walaupun agenda Jokowi ngomongin reforma agraria yang belum jadi-jadi, mudah-mudahan ya jadi. Nah, itu juga menjadi agenda kita. Di sisi lain dorongannya menjadi penurunan konsumsi pangan-pangan impor, sehingga kita juga tidak menjadi pasar luar negeri, dan harga rupiah pun menjadi agak sedikit lumayan meningkat kan gitu. Mungkin itu Ada itu dulu. penguatan rupiah juga ketika kita produktif barangkali begitu ya. Ya, karena kita kan rajin membeli Membeli beras. konsumsi. Ya, membeli beras, membeli kedelai, bawang putih dan lain sebagainya. Mungkin itu.
Nah, kembali lagi nih, menurut ketika masih ya katakanlah tadi kan sempat disinggung tentang secara historis dulu kan sejarah bangsa kita itu pemudanya untuk merebut dan sehingga bangsa ini berdaulat gitu kan. Nah, tujuannya itu. Nah, bagi perspektif Bung Tantan sendiri untuk mengisi kemerdekaan ini seharusnya pemuda itu seperti apa dan bagaimana? Ya seharusnya para pemuda mengisi kemerdekaan ya sesuai dengan keahliannya masing-masing ya mulai ya. Potensi pada Dari basic. keahliannya masing-masing. Tapi kalau untuk bicara masalah apa dari sektor pertanian, semangat Sumpah Pemuda ini kan, semangat nasionalisme ini kan memang perlu kita pertahankan. Hari ini kita harus lebih produk lokal ya, itu masih ya, produk lokal dan mengurangi impor kan. Kalau bicara masalah desertifikasi pangan yang sudah pasti tadi sampaikan juga dulu waktu Pak Gubernurnya Pak Aher itu gabung desertifikasi pangan sangat-sangat tinggi kan. Hampir di setiap kabupaten dinas-dinas sampai rapat-rapat itu mereka harus Yang pangan lokal. Sedangkan pangan lokal. Ya kayak gini lah kalau dengan kayak gini seharusnya ada sepancau, sepasatan, pangan seperti itu. Ini kru kemarin. Itu pangan. Nah, untuk kita saat ini untuk selalu yang mengerti urusan pangannya ya kaitannya dengan Sumpah Pemuda ini. Karena ini akan sangat berbahaya, akan mengancam ketahanan nasional juga kalau pangan tidak tersedia. Tidak akan aman lah kita ini kalau pangan ini tidak tersedia untuk rakyat Indonesia. Nah, di Jawa Barat sendiri kita diproyeksikan ngomongin bonus demografi ya. Yang namanya bonus demografi usia produktif itu akan sangat banyak. Usia produktif dan konsumsinya juga akan lebih tinggi tentunya kan di usia produktif itu. Karena energik ya. Kalau orang sudah bila tunggulang lah itulah kan usia produktif itu kan. Nah, maka akan ada perebutan sumber-sumber kekayaan, sumber-sumber pangan dan energi gitu. Ini yang dijadikan ancaman besar ke depan. Tantangan juga untuk bonus demografi dan Jawa Barat sendiri kan diproyeksikan 2035 itu akan menjadi daerah perkotaan. Dan konversi lahan pertanian juga lagi semakin tinggi tiap tahun. Nasional setiap tahun hampir 1 juta petani berkurang setiap tahun. Begitu juga di Jawa Barat, sangat tinggi juga. Dari keluar petani yang beralih profesi menjadi pekerja profesi ke yang lain bertani. Desakan kebutuhan lahan yang hari ini menggerus lahan-lahan pertanian yang produktif itu sangat tinggi, terutama sawah-sawah yang produktif lah, kelas-kelas yang memang produktif menghasilkan pangan untuk masyarakat di kita. Ini kan harus ada antisipasi yang nyata dari pemerintah kan. Tentunya untuk berlangsungan di negara kita juga, dan harus dipikirkan ke depannya untuk kaum muda yang akan menghadapi kondisi demografi seperti apa sih. Kalau pangan tidak tersedia itu sangat riskan juga. Berarti bencana demografi ya itu. Bukan bencana, tapi tantangan lah kan. Tantangan yang harus kita hadapi kan saat kita menjelang puncaknya bonus demografi nanti. Itu. Nah, sekarang ke Bung Hasbi nih. Bung Hasbi di prolog itu kan sempat saya tadi menyinggung dengan Bung Hasbi ini yang memang track recordnya luar biasa ya di kancah nasional gitu kan, di kancah nasional dengan relasi yang luar biasa tentunya. Tapi di ketika pulang ke daerah gitu kan, memilih juga untuk sektor pertanian. Sebenarnya apa sih dorongan Bung Hasbi ini? Saya pengen bertani juga nih gitu kan. Nah mungkin kan karena ya masih minim gitu pemuda-pemuda di kita kadang-kadang kan gengsi gitu ya, kadang-kadang
bumbung kekotoran cenah cek paribasa nama gitu. Nah, apa sih dorongannya sehingga Bung Hasbi ini bergelut juga di bidang pertanian gitu. Di satu sisi kan masih mengenyam pendidikan juga. Nah, apa sih dorongannya gitu? Supaya netizen ini tahu gitu kan. Silakan. Saya pikir pertama ya, kenapa hari ini saya kembali ke daerah dan ataupun ke kampung untuk masuk dalam keanggotaan kelompok tani, itu kan bagian dari instrumen yang hari ini sudah hadir lama ya, walaupun memang kita ketahui kelompok tani itu warisannya sampai hari ini juga belum ada prestasi yang menggelegar ya untuk bagaimana manajemen kelompok tani dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa negara kita adalah negara agraris dan maritim. Ini kan adalah aset begitu, aset yang harus yang harus kita kelola, karena saya berpikir dan selalu ada yang mengingatkan juga persoalan tanah ini adalah persoalan kita meminjam kepada anak cucu yang akan datang. Kalau misalkan kita hari ini sudah dolim terhadap tanah, artinya berarti kita sudah dolim terhadap generasi yang akan datang. Jadi tidak untuk dihabiskan hari ini, karena kita ini masih punya regenerasi yang akan datang. Betul. Jadi bagian dari kita kenapa harus turun lagi untuk berbicara bagaimana pertanian itu adalah memulai tanah supaya tanah itu berbicara menjadi produktif dan bisa menghasilkan perekonomian. Dan hitungan-hitungan ekonomi pun saya pikir sekarang banyak ya di internet maupun di YouTube terkait bagaimana urusan pertanian. Ya kalau pemuda malas untuk berbicara kotor-kotoran, banyak alternatif lah hari ini untuk berbicara pertanian. Saya pikir pertanian hari ini juga harus melek terhadap teknologi, digitalisasi ya, bagaimana pasar dan lain sebagainya. Terbarukan juga ya. Iya, terbarukan. Apalagi kalau misalkan kita mengikuti perkembangan yang di Jepang ya. Betul. Kita itu sebetulnya sebagai pemuda banyak instrumen. Kalau misalkan hari ini teman-teman bagaimana kita mengorganisir, membangun satu pemahaman, ini adalah sebagai perusahaan ataupun koperasi ke depan, sehingga kawan-kawan ini tidak gengsi lagi berbicara itu, karena ekonominya pun kalau dikelola dengan baik, saya pikir itu menjadi nilai tawar yang tinggi, bisa menghasilkan luar biasa lah dibanding sektor-sektor lain juga gitu, tidak kalah bergengsinya begitu. Mungkin artinya ada prospek yang bagus juga menurut Bung Hasbi ya, secara globalnya kalau saya tangkap. Bapak, para netizen, khususnya para pemuda, jangan gengsi untuk menjadi petani, karena ketika kita memiliki aset bangsa ini, yakni dalam sektor maritim maupun agraris, itu harus diberdayakan secara produktif dan berkesinambungan juga ya, artinya sehingga kita mungkin saja bisa jadi swasembada pangan lagi ya, Bung ya, barangkali begitu. Nah, untuk kembali lagi ke Bung Tantan, saya tadi menangkap salah satu data statistik ya. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, ya bagi saya itu sangat miris. Manakala petani hari ini dalam data statistik itu lebih banyak atau didominasi oleh faktor umur yang 45 tahun ke atas. Nah, kita kan berbicara regenerasi. Lalu nanti siapa ketika yang mendominan ini, khususnya para kaum yang sudah ya usianya lanjut, siapa yang meneruskan? Nah, menurut Ketua SPI Jawa Barat ini, Bung Tantan ini, sejauh mana gitu kan, daripada keberpihakan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk membuat satu program sehingga antusiasme para pemuda ini mau bertani. Nah, mungkin seperti apa dorongan dari pemerintah sendiri, karena kan ini tanggung jawab semua pihak gitu kan. Nah, dorongan dari pemerintah baik itu provinsi maupun daerah kepada sektor pertanian sehingga menjadi pemuda-pemuda itu ingin bertani. Sejauh mana sih dari penilaian secara akademik dari SPI sendiri gitu? Ya, kalau di Jabar ada ya kemarin program petani milenial.
Oh yang itu ya Pak RK. asal itu ya. Ya ya ya, yang petani milenial. Salah satu upaya untuk menciptakan penetrasi muda kan di bidang pertanian juga. Ya. Pasti ini kan rekan diskusi saya dan kita pernah kerjasama juga kemarin waktu awal-awal pandemi ya. Untuk memasarkan Pernah bertemu juga dalam satu momen nih. pernah bareng-bareng memasarkan hasil pertanian. Ini dengan dengan sistem digital lah gitu kan. Kalau sekarang kita bisa pesan antar lah gitu kan, dari pagi sampai jam 3 silakan order, besok pagi kita antar barangnya kan ya. Kemarin cuma sayuran lah ya, cuma beras ya, sama beras. Ada produk dari Kampung Beliau juga kan, ada gula merah juga yang dibawa waktu itu. Nah, kalau sekarang Asbi bertani dan tanam vanili, ya kita pernah punya asosiasi tinggi ya, mengembalikan kejayaan rempah-rempah Nusantara itu. Wah, biasa yang itu. buat kan ide detik itu ada resep lah kita ngobrol mah. Iya, itu luar biasa betul. Kita paling tidak Harus lah. Kita dilakukan secara Ya. konkret nanti ke depan. ya kita sudah melakukan. Oh sudah melakukan Yang belum punya tanahnya. Yang untuk apa ya? Yang nasionalitas. Kalau dari SPI ya bicara apa yang keberpihakannya. kan keberpihakan pemerintah ya sangat tinggi sebenarnya pemerintah berpihak. Cuma kan kita harus mencari juga ke akar permasalahan. Kenapa sih kawan-kawan muda ini tidak banyak yang berminat untuk menjadi petani? Iya. Ya kan bahwa bertani ini profesi yang tidak menjanjikan. Menurut pandangan publik mungkin hari ini. Bukan pandangan publik, tapi ya kita harus melihat ke akar permasalahan. Bertani ya mustahil kalau bertani ini menjanjikan untuk sejahtera bagi para petaninya, ya tidak akan terjadi penurunan jumlah keluarga petani. Sementara hari ini kan 1 juta keluarga petani tiap tahun kurang. Itu artinya kan ada pergeseran. Kata petani ini kan keadilannya kenapa enggan? Kenapa tanaman dijual terus tidak lagi menjadi petani? Ya karena petani tidak menguntungkan, ya petani tidak menguntungkan. Kalau lahannya memang cuma sedikit yang mereka kuasai, terus kalau sekarang kan petani di kita ini kan setiap mau nanam ada ketergantungan dari petani-petani kita terhadap bibit dan pupuk. Itu akar masalah juga kan yang harus dipecahkan. Tiap menanam harus beli bibit. Tiap menanam Harus beli bibit, harus beli pupuk. Ya pas produksinya yang semakin tinggi, sementara daya jual harga jualnya gitu aja gitu kan. Tidak mungkin kita kesejahteraan para petani itu mungkin jadi salah satu faktor yang menyebabkan si para pemuda ini enggan untuk menjadi petani. Dia seakan-akan bertani ini bukan profesi yang menjanjikan. Nah, itu mungkin perlu dimotivasi juga untuk kawan-kawan muda. Nah, upaya dari pemerintahan Jawa Barat sendiri hari ini dengan petani milenialnya itu untuk memberikan contoh kan, agar si kawan-kawan muda ini mau terjun menjadi petani. Jangan malu lah untuk menjadi petani, karena sebenarnya jadi petani itu pekerjaan yang mulia kan. Itu urusan pangan loh gitu kan. Tanpa pangan ya sehebat apapun Anda kan, seganteng apapun Bu Ari saya pangan udah leles gitu kan. mau nasi juga susah ya. Ya hari ini kan Bu Hasbi masih mahasiswa yang nggak lulus kan. Sebelumnya lulus ya. Terus masih muda, ganteng, dia nggak mau lah untuk menjadi petani ya. Karena kita tahu petani itu memang punya prospek yang bagus juga di petani. Nah harapannya ya ke depan kawan-kawan muda ini mau lah untuk menjadi petani juga. Jangan malu menjadi petani ya. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Nah untuk Bung Hasbi ada yang menarik nih dari barusan dari Bung Tantan.
katanya gitu kan, bahwa di sektor pertanian itu mungkin ada kekurangan daripada pemuda itu untuk bertani ya, sehingga mereka mungkin berpikirnya begini, nggak ada yang sukses saya jadi petani, mungkin kan gitu ya. Nah lalu menurut Bung Hasbi sendiri tadi kan disinggung masalah program pemerintah juga gitu kan, bahwa pemerintah ini harus mengetahui fundamental dari akar masalahnya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi akar masalah atau fundamental masalah ini, sehingga sekalipun ada program tadi petaniannya gitu kan. Nah menurut Bung Hasbi ini akar permasalahan yang paling mendasar atau paling fundamental itu apa sih, sehingga para pemuda ini masih enggan gitu kan, atau animonya masih sedikit terhadap sektor pertanian. Menurut perspektif Bung Hasbi, silakan. Pertama ya, mungkin saya melihat dan saya juga masih terngiang-ngiang ya, zaman saya sekolah dasar dulu itu selalu ditanya apa cita-cita gitu. Waktu kecil ya? Iya, waktu kecil saya cita-cita kalau nggak jadi dokter jadi pilot kan gitu. Jadi tukang insinyur. Iya. Hal-hal itu juga sebetulnya pertama memang perlu jadi dorongan kita bersama. Agendanya banyak ya, yang harus kita benahi. Yang paling penting sebetulnya image bahwa petani di Indonesia ini tidak dihargai, dan petani juga malu kalau misalkan dia datang ke mall ataupun datang ke toko-toko swalayan ya, Swalayan. toko-toko modern lah ya. Iya. Mereka ini gengsi gitu bahwa mereka hanya petani datang ke toko-toko itu, padahal mereka harusnya bangga begitu. Betul. Nah, image itu yang harus didorong oleh pemerintah juga, bukan hanya bagaimana menurunkan program saja. Entah itu ada program yang bersamaan serentak dari semua di eksekutif maupun legislatif begitu, untuk mendorong image-nya begitu. Dan hari ini saya pikir mungkin data di Disduk juga ya, data pekerjaan petani ini masih sedikit. Nah, tinggal Baru ya? iya, persentase untuk data mereka mengakui bahwa dirinya petani itu masih jarang juga, ataupun mengakui sebagai nelayan. Nah, dorongan yang pertama itu mungkin di cita-cita di sejak dini. Makanya kemarin juga saya waktu di badan eksekutif di kampus gitu, kita selalu mengadakan agenda pertemuan dengan anak sekolah dasar. Kenapa anak sekolah dasar kita tanam? SD. Iya. Sekolah dasar. Karena yang menjadi memori yang kuat dan teringat itu di bawah. Betul. Kalau misalkan hari ini kita goyahkan sudah umur SMA, ini agak sedikit sulit. Makanya penanaman untuk bagaimana memandang pertanian itu harus digalakan sejak dini. Apalagi ya hari ini banyak agenda-agenda, kalau saya melihat di Jakarta maupun di Banten ya, Tangerang Selatan, beberapa guru-guru itu juga mengarahkan ke arah sana. Artinya instrumen-instrumen yang hari ini hadir dalam bagaimana menjaga kelangsungan regenerasi ini bukan hanya satu eksekutif misalnya begitu, ataupun satu dinas begitu, tapi semua dinas juga harus betul-betul menggalakkan itu. Apalagi di Kabupaten Sukabumi kita ketahui ya, dalam agenda ke depan dalam RPJMD-nya khusus akan menggalakkan di sektor pertanian dan pariwisata. Nah, di sisi lain juga itu memang saya apresiasi betul bahwa agenda yang sangat mulia, tapi di sisi lain melihat bagaimana perkembangan hari ini juga masih jauh ya, masih tidak terlihat apa yang menjadi perubahan-perubahan. Dan kita juga selalu melihat dorongan-dorongan pemerintah itu tidak ada semacam, kan saya beberapa kali diskusi ya dengan orang-orang yang memang hari ini hadir di dinas itu, ya harapannya sebetulnya pertama tidak ada lagi kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang meminta program dari dinas, berarti itu dinas sudah petani ini sudah mandiri. Tapi hari ini juga banyak hadir kelompok-kelompok yang kelompok siluman begitu, kelompok pocong, kelompok merpati. Jadi kategorinya kelompok uka-uka ya. Iya, kelompok merpati misalnya ada program, mereka hadir terus hilang lagi kan gitu. Artinya itu juga menjadi
menjadi perlu menjadi tugas kita bersama penguatan kelompok. Makanya kenapa saya hadir lagi untuk masuk ke dalam kelompok ini, itu adalah bentuk agenda bahwa kelompok ini harus dikuatkan dan ke depan juga berbicara pertanian, pemuda-pemuda, apalagi di kelompok tani di kita ya, di kecamatan saya, khusus di KRW-an ya, di Kecamatan Cidadap, itu umurannya seangkatan saya begitu ketua kelompoknya. Saya pengurus juga, bagian dari anggota, dan pengurus-pengurus lain masih pada muda begitu. Wah, luar biasa. Nah, itulah agenda-agenda ke depan kita, dan yang mudah-mudahan kita juga bisa membangun spirit itu. Dan saya mengajak juga untuk masyarakat Sukabumi, apalagi pemudanya, untuk masuk ke dalam instrumen-instrumen itu. Tidak pun hari ini menjadi kelompok, minimal mengorganisir diri loh, untuk membangun satu gotong royong, sehingga mereka punya cita-cita bersama kan, untuk berbicara bagaimana negara ini maju kan harus bergotong royong. Apalagi pemuda-pemuda yang hari ini terdiskriminasi, karena saya pikir pertanian ataupun petani ini terdiskriminasi juga oleh image-image bahwa kita ini dekil begitu, ataupun berbicara bagaimana penampilan kita hanya comblang-cambling begitu. Makanya saya pikir dengan saya memakai kemeja dan lain sebagainya bukan hanya untuk keundangan saja, tapi ini mendorong image bahwa pertanian itu tidak kotor juga begitu. Mungkin itu. Nah, barangkali para netizen di rumah, bahwa suatu masalah itu kita harus mengetahui jangan dari ujung, tapi harus dari pangkal. Artinya kalau yang menurut saya tangkap, bahwa harus adanya edukasi terkait dengan keberlangsungan untuk regenerasi petani ini sejak dini. Bisa saja itu ya diperkenalkan ya Bung ya, dari sejak dini itu mungkin dari SD. Nah, ada hal yang menarik akan saya pertanyakan, tapi saya akan lempar dulu nih ke Bung Tantan hari ini. Ada yang menarik juga nih dari statement barusan dari Bung Hasbi ya, pandangan Bung Hasbi. Menurut SPI sendiri pernah tidak melakukan kajian akademik bahwa sektor pertanian ini harus masuk ke dalam kurikulum dari sejak SD gitu kan? Itu penting atau tidak? Dan feedbacknya sendiri ketika nanti kurikulum itu dijalankan, misalkan gitu kan, entah itu dari kelas 4 SD gitu kan, karena biar bagaimanapun ya kita menyesuaikan dengan karakter dan mental anak itu sendiri gitu kan. Nah, penting tidak gitu ketika kurikulum dalam sektor pertanian diperkenalkan gitu kan, dan masuk dalam kurikulum gitu, bukan hanya muatan lokal atau ya memang wajib lah katakanlah ada Permendikbudnya kan bisa saja barangkali ya Bung ya dalam kurikulum itu. Nah, pernah tidak melakukan kajian akademik sampai sejauh itu gitu kan, dan apa saja yang pernah dilakukan mengenai pengenalan sejak dini dalam sektor pertanian tadi? Ya, kita belum sampai ke sana Bu Arif ya. Ya. Tapi kalau itu memungkinkan ya itu sangat bagus kan. Betul. Bisa sampai masuk ke kurikulum. Negara kita negara agraris, dan mayoritas penduduk Indonesia ini kan semuanya petani. Iya. Petani yang tidak mengakui bahwa dirinya itu petani gitu. Dan kalau anak sekarang malu kan kalau mengakui kalau anak saja kita malu-malu. Nah, kalau memperkenalkan sejak ini memang sangat bagus kan? Kalau bisa mas seperti itu. Tapi itu penting tidak kalau masuk ke dalam kurikulum itu? Penting atau tidaknya untuk keberlangsungan hidup kita ya sangat penting juga. Kalau memperkenalkan sejak dini ya. Iya. Karena saya mengutip apa yang sampaikan Gandhi menyampaikan bahwa tidak ada ketahanan nasional tanpa ketersediaan pangan yang cukup untuk rakyat ya. Ya menghadapi bonus demografi dengan usia penduduk yang semakin banyak, Indonesia kebutuhan untuk pangan akan semakin tinggi juga. Betul. Akan terjadi, ini bukan cuma bicara nasional, tapi dunia ini akan sedang terjadi juga sekarang kan, perbatasan sumber-sumber pangan, sumber-sumber energi itu kan. Krisis. Nah, pemerintah harus sudah mengantisipasi dan mempersiapkan jauh ke depan. Yeah. Kalau kata Bapak tadi, kita ini bukan mewarisi tanah dari nenek moyang, tapi sedang meminjam tanah ini dari anak cucu kita. Yeah. Nah, itu mungkin yang harus kita jaga. Begitu Bu.
kalau bisa pentingnya penting tidaknya, kalau bisa ya penting lah. Penting harus ya. Tangan ini Iya. ya. Soalnya jangan sampai begini juga. Kan kalau sekarang kan sudah ada ya SMK atau kejuaraan ilmu pertanian. Ya, tapi kan ya alangkah lebih bagusnya gitu kan. Dan idealnya ya minimal yang ringan-ringan dulu saja gitu kan. Kurikulumnya juga sesuai dengan aspek pemikiran mereka juga gitu kan. Daya tangkap mereka juga kalau menurut pandangan dari saya seperti itu juga. Nah, ini untuk Bung Hasbi nih kan tadi sempat menjadi salah satu pengurus juga ya di BEM ya. Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bidang pertanian gitu kan. Nah, pernah tidak dalam di BEM itu, di dalam BEM itu Bung Hasbi pernah dimintai untuk ya katakanlah kontribusi pemikiran terhadap pemerintah pusat baik pemerintah daerah, sehingga menjadikan salah satu program, pernah tidak memberikan satu kontribusi pemikiran yang nantinya dijadikan salah satu program atau ya bisa dijadikan orientasi juga lah mungkin pemaparan Bung Hasbi ini, pernah atau tidak gitu kan? Ya, kita sebetulnya tergabung di ISMPI, Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Itu terdiri dari BEM-BEM se-Indonesia ya. Dan saya kebetulan dulu 2018 sampai 2020 itu menjadi ketuanya. Dulu itu sebetulnya yang menjadi ramai perbincangan itu kan persoalan bawang putih ya, bawang putih yang memang dari tahun 92 sampai hari ini mungkin masih bukan mungkin ya, memang kenyataannya impor ya. Banyak sekali sebetulnya yang menjadi hal yang kita berikan masukan kepada pemerintah, mulai dari undang-undang perlindungan pertanian begitu, terus juga berbicara bagaimana bawang putih, berbicara mafia pangan yang dulu impor, bagaimana impor pangan dari Vietnam begitu, terus juga kita kemarin beberapa kali tahun 2019 itu juga membicarakan bagaimana kita urusan daging ayam dengan bagaimana kita sudah digugat ya di Israel itu juga. Nah, hal-hal itu sudah kita sampaikan, cuma memang karena mungkin dalam kondisi hanya persoalan politik juga, pemerintah ini masih terjebak ataupun ya mau tidak mau ya ikut dalam beberapa organisasi internasional, sehingga kebijakan-kebijakan itu, dorongan-dorongan itu juga masih begitu-begitu aja begitu. Dan kita juga banyak tercengkram dengan organisasi-organisasi internasional seperti World Trade Organization misalnya WTO itu. Kita selain kita bisa ekspor, kita juga harus impor kan gitu. Nah, hal-hal itu juga menjadi kendala mereka katanya gitu. Cuma di sisi lain, padahal kita masih negara yang memang mampu memproduksi banyak hal yang masih diimpor dari luar. Nah, itu kita sudah menjadi usulan gitu. Nah, untuk Bung Tantan sendiri terkait tadi nih masalah kurikulum ya. Masalah kurikulum ini kan misalkan diperkenalkan dan memang kurikulum itu ya kita berandai-andai lah. Misalkan kurikulum itu memang direalisasikan gitu kan di sekolah. Mereka itu kan nanti akan bertumbuh besar. Sementara kalau saya lihat nih lahannya sendiri gitu kan, ketika lahan itu semakin berkurang untuk pertanian, di sisi lain pemerintah itu tuh mencetak juga gitu kan dari sejak dini tadi gitu kan, dan mereka pasti akan dewasa, dan mungkin dari pengenalan kurikulum itu ada yang bercita-cita juga yang menjadi petani gitu kan. Sementara lahan masih menipis ya, khususnya di Kabupaten Sukabumi misalkan. Nah, itu kan dua hal yang memang kontradiktif ya. Di satu sisi dari sejak dini diperkenalkan udah gede, lahannya sulit gitu kan. Nah, untuk di Kabupaten Sukabumi ini seperti apa dan bagaimana sih menurut Bung, sehingga jangan sampai terjadi seperti itu gitu? Ya, kalau untuk bicara masalah tanah Sukabumi ya, Sukabumi masih sangat luas, Bung. Dan Sukabumi kan tiap tahun terus beras ya, meskipun eksansi masih tinggi dan desa Rampan juga masih banyak ya. Tapi ya bicara masalah ketersediaan lahan itu memang harus dijadikan diperhitungkan juga oleh pemerintah kan. Pemerintah, karena bilang tadi kita menuju
untuk bonus demografi harus dipikirkan kan, jangan sampai lahan pertanian ini terus tergerus itu kepentingan yang lain kan, untuk sektor yang lain. Dan banyak juga sekarang, bukan nanti lah, tapi sekarang aja ya, banyak kawan-kawan muda yang memang di kampung berminat untuk menjadi petani, tapi mereka tidak punya lahan. Padahal lahan masih luas, tapi mereka tidak memiliki lahan sendiri. Kan sebenarnya ini menjadi kewajiban dari negara yang untuk hadir menjawab semua persoalan masyarakat di negaranya. Kan di Indonesia juga sama, itu jadi tanggung jawab negara. Urusan pangan itu ya, jadi hak atas pangan itu kan bagian dari hak asasi manusia. Kita punya hak, negara harus hadir lah, menyediakan lahan pertanian dan menyediakan pangan yang baik untuk masyarakat. Di Sukabumi lahan masih cukup luas dan bagus, subur, produktif. Tapi sayangnya masih luas juga dikuasai oleh korporasi baik itu perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Nah, untuk kawan-kawan muda yang hari ini memang punya keinginan untuk menjadi petani tapi terkendala dengan lahan, kan? Saya katakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai penduduk Sukabumi, punya hak atas lahan yang ada di daerah kita. Kita punya hak lagi. Tapi yang sering menjadi masalah kan, saya bilang tadi bahwa peperangan atau perebutan sumber-sumber alam ini, sumber-sumber pangan dan energi ini sedang terjadi. Ya hari ini juga sama. Akan terjadi perebutan sumber-sumber kekayaan alam. Nah itu mungkin harus diantisipasi oleh pemerintah juga, oleh pemerintah daerah juga. Karena juga daerah Sukabumi kan, laju pertumbuhan penduduk Sukabumi juga sangat tinggi. Karena di nasional tiap tahun 3 sampai 4 juta per lahan penduduk. Sementara tanah itu kan tidak pernah bertambah. Dan saya yakin awal ini sangat cukup dan sudah memperhitungkan tanah yang diciptakan dengan penduduk yang ada ini sudah sangat cukup. Kalau hari ini kita bilang tidak cukup, kan hanya sedikit orang saja yang menguasai tanah begitu luas kan, termasuk ya di Indonesia sendiri ya lebih banyak dikuasai oleh sedikit orang karena itu. Nah, tinggal ada kemauan dari pemerintah hari ini, dari pemerintah pusat sudah ada keinginan untuk apa? Itu masuk di program strategi nasional pelaksanaan reforma agraria, tanah untuk rakyat. Pak Presiden sendiri sudah menginstruksikan untuk segera mendistribusikan tanah-tanah dari bekas-bekas perkebunan yang memang terlantar diberikan kepada masyarakat. Tentunya kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut, di area tersebut. Ya. Nah, tinggal sekarang di pemerintah daerah, apakah pemerintah daerahnya juga punya atau mau untuk melakukan hal seperti itu. Dan yang tantangan hari ini yang juga ya birokrasi di pemerintah daerah ini agak berat untuk melaksanakan reforma agraria, untuk menjadikan lahan-lahan untuk bertani masyarakat. Itu. Ya, jadi jangan sampai juga di satu sisi ya, ketika pemudanya atau dari sejak dini dan misalkan ya 5 tahun atau 10 tahun mendatang mereka mau bertani, lahannya bingung cari lahan. Saya pakai lahan siapa gitu kan. Nah itu juga. Nah untuk Bung Hasbi sendiri nih, kan saya tadi baca ya dalam biografinya bahwa hari ini Bung Hasbi memimpin pemuda tani Indonesia untuk DPC Sukabumi. Nah, yang ingin saya pertanyakan ini, ketika menjabat gitu kan, orang tidak melakukan satu kajian seberapa banyak pemuda di Kabupaten Sukabumi menurut kajian Bung Hasbi, indeks pemuda untuk bertani misalkan. Nah, rasionya sejauh mana gitu, berapa gitu, rasionya berapa sih ketertarikan pemuda untuk bertani gitu. Nah mungkin
apakah pernah melakukan pengkajian juga untuk di kabupaten seperti apa dan bagaimana, mungkin bisa di-sharing juga kepada para netizen. Ya, untuk Kabupaten Sukabumi sendiri ya kita belum sebetulnya untuk kajian. Cuma memang kita melihat hari ini kan kita juga punya PAC ya sama ranting-ranting. Nah, Oh, itu udah terbentuk. ya beberapa sudah terbentuk dan kita melihat hari ini memang ada perubahan, walaupun memang tidak signifikan. Cuma kalau secara data kita masih belum ada ya untuk itu. Masih ini ya, Ya, mengkaji masih kayaknya ya. mengkaji. Masih mengkaji ya. Teman-teman juga masih melihat ya perkembangan untuk masuk ke pengurusan ataupun aktif dalam PAC. Nah, PAC kita itu adalah teman-teman yang hari ini masuk dalam kelompok-kelompok tani. Dan masih muda kayaknya. Masih muda, Oh, iya, di luar umur biasa. 30 tahun. Sebelum melakukan kajian udah bergerak ini kawan-kawan. Udah ada 20 PAC-an gitu, udah 20 sampai 25. Cuma memang belum kita SK-kan juga untuk teman-teman PAC. Nggak, maaf nih, saya potong nih. Nah, Perbedaan kepengurusan DPC dan PAC itu kan tadi bilang 25. Untuk PAC itu skupnya secara ruang lingkupnya kecamatan. PAC itu kecamatan. Oh, jadi sudah terbentuk 25 kecamatan ya? 25 kecamatan. Waduh, luar biasa. Dan 25 kecamatan ini kita ambil dari setiap desa gitu. Teman-teman kelompok yang hadir dari setiap desa. Satu desa itu biasanya satu begitu. Dan rata-rata teman-teman hari ini bergerak banyak di komunitas-komunitas yang menjadi sorotan-sorotan nasional. Kalau di Cidadap sendiri ketua PAC-nya hari ini 6 orang begitu. Oh, di Cidadap orang. Ya, ada juga yang di Cimas juga nanamnya, banyak juga di komunitas-komunitas hortikultura di melon begitu. Melon terus semangka juga, terus di teman-teman Cicurug ada semangka cabai begitu. Nah, itu artinya juga kita melihat jangan hanya menjadi pemerintah itu sorotan hanya program Pajale saja begitu. Artinya banyak juga program-program ataupun komoditas unggulan yang harus lahir dari Sukabumi. Betul. Ada ikon ya nanti ke depan. Ya, ikon. Kalau Cianjur punya beras Cianjur, ya. kalau Sukabumi punya apa? Begitu. betul. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, walaupun Walaupun sederhana tapi manggis menjadi gadang-gadang, tapi hari ini kita melihat ya belum banyak juga ditanam di berbagai kecamatan. Nah, harapannya kita punya ikon yang didorong betul-betul dan diawasi oleh dinas pertanian ataupun dinas-dinas terkait ya, entah itu berbicara perikanannya, entah itu berbicara peternakan ataupun pertanian. Jadi muncul begitu namanya. Jangan sampai kita hanya berbicara beras harus dijual dulu ke Cianjur baru dijual ke daerah lain begitu. Dan gengsi memakai nama beras Sukabumi gitu. Akhirnya yang muncul di pasar Pelita maupun pasar Cibadak, Sukaraja dan sebagainya begitu. Hanya muncul beras Cianjur. Padahal beras hasil dari Tegal Bulan. Bisa saja ya. Ya kan begitu, banyak sekali. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama juga. Makanya saya mendorong teman-teman PAC hari ini untuk memunculkan memunculkan apa menjadi komoditas unggulan di kecamatan A. Jangan kita menjadi petani gagap, petani yang ikut-ikutan komoditas, padahal komoditas itu sangat banyak, mulai dari hal-hal yang kita tidak menganggapnya serius gitu. Nah, hari ini juga mungkin yang sedang diangkat hal sebenarnya misalnya hal-hal itu juga bisa dimunculkan ke depan sehingga komoditas pertanian yang hadir di Sukabumi ini menjadi berdaya saing dengan daerah-daerah lain begitu, bisa berdaya saing dengan Lembang misalnya. Kalau misalkan hari ini kita tidak mampu memunculkan ikon, saya pikir kita selalu kalah dalam persoalan harga. Luar biasa ya rekan-rekan, sosok yang masih muda memimpin organisasi. Saya pun baru mendengar gitu kan, pemuda tani Indonesia gitu kan. Tapi actionnya udah luar biasa nih, 25 kecamatan udah dikuasai dari 47 kecamatan. Wah, luar biasa, dan mereka produktif juga ya dengan masing-masing diversifikasi tadi ya, atau jenis tanaman yang ditanam ya. Nah, ini langsung saja untuk Bung Tantan closing statement ya. Closing statement dalam acara ini, sehingga closing statementnya menjadikan pemuda-pemuda ini untuk mau dan mereka tergerak hatinya
dengan sadar diri ingin juga menjadi petani. Closing statement seperti apa dan bagaimana menurut? Ya, saya menyampaikan Bu Arif untuk Sukabumi sendiri, saya mengapresiasi pemerintahan Kota Sukabumi yang hari ini mau fokus di dua sektor tadi, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Mudah-mudahan kita tunggu bukti konkretnya baik bicara fokus di sektor pertanian. Dan kawan-kawan muda bahwa memaknai dari Sumpah Pemuda itu setidaknya kita bisa menjadikan inspirasi buat kita untuk tetap menjaga nasionalisme, tetap menjaga keutuhan Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mencintai semua produk-produk Indonesia. Dan untuk para pemuda, kemerdekaan ini kan tidak diberikan dengan cuma-cuma, semuanya perlu perlu pengorbanan yang sangat berat ya. Kalau pemuda waktu dulu mengorbankan tenaga waktu, bahkan ada yang dibayar dengan jiwa mereka. Hari ini kita sudah menikmati kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini untuk lebih berdaya? Bicara untuk pertanian, jangan pernah malu untuk menjadi petani, karena petani itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan urusan pangan itu urusan hidup matinya suatu bangsa. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi petani. Kawan-kawan muda yang ada di Sukabumi yang sumber daya alamnya sangat kaya, Sukabumi tanahnya sangat luas, berdaya yang ada di Sukabumi. Banyak program yang sedang diberikan oleh pemerintah untuk pertanian, apalagi untuk kawan-kawan muda yang mau menjadi petani. Itu aja Bang. Terima kasih. Ya. Silakan untuk Bung Hasbi. Ya, terkait diskusi kali ini sangat menarik untuk berbicara bagaimana Sumpah Pemuda dan pertanian ya. Berbicara petani sebetulnya kalau kita artikan ya, penyangga tatanan negara. Artinya kita sebagai masyarakat yang ingin fokus dalam sektor pertanian ini sungguh luar biasa, karena kita ini menanggung beban yang luar biasa ya. Bukan menanggung beban esok hari nanti, tapi berapa jam kemudian. Karena persoalan perut ini bukan persoalan untuk disimpan begitu saja di belakang, tapi ini akan maju ke depan kan gitu. Jadi mungkin 3 jam lagi kita membutuhkan kebutuhan pangan. Artinya pemuda yang memang hari ini ataupun yang hari ini sudah bertani, saya sangat berterima kasih sekali karena memang mungkin ada keringat mereka yang hari ini sudah kita makan begitu. Dan untuk berbicara bagaimana hari ini melihat pertanian, jangan hanya melihat kotornya saja ataupun modalnya besar, karena banyak komoditas-komoditas yang hari ini bisa kita usahakan dengan modal kecil misalnya. Banyak contoh misalnya penanaman kangkung ataupun berbicara bagaimana daun mint, hal-hal yang kecil begitu yang bisa dilakukan. Kalau misalkan hal-hal yang besar untuk penanaman padi, tanaman-tanaman yang lain sangat berat, itu bisa dilakukan untuk menjadi hobi terlebih dahulu dan memandang sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat dibutuhkan begitu. Sehingga ke depan kita berbicara pertanian ataupun berbicara bagaimana kebutuhan dapur itu adalah agenda kita bersama. Dan saya mengajak juga kepada masyarakat untuk agak sedikit mengurangi konsumsi pangan impornya. Gandum, kedelai yang hari ini juga kita sudah ketergantungan dari Cina ya. Untuk tempe tahu itu juga masih kita impor ya, karena kedelai kita juga masih sangat minim, apalagi secara kuantitas dan programnya sampai hari ini juga masih nggak jelas ya. Ya itu mungkin menjadi pertanyaan kita juga ya, untuk berbicara bagaimana program Pajale yang hari ini masih belum ada titik terang untuk bagaimana keadaan pangan khusus kedelai. Mungkin kita bisa kajian ke depan karena ada hal yang memang menarik sebetulnya di Kabupaten Sukabumi. Terkhusus saya baru ingat tadi mengatakan terkait bagaimana
bawang putih ya. Saya mulai memori teringat kembali agenda bawang putih yang Kayaknya membuat nostalgia nih. ya, di Gua Para yang diharapkan itu 5% dari kewajiban impor ya. Hari ini juga masih belum terlihat. Nah, itu juga menjadi catatan. Artinya pemerintahan Sukabumi ataupun kita semua harus juga melihat bahwa kewajiban importir sebagai punya rekomendasi impor, mereka juga punya kewajiban untuk menanam bawang putih di Indonesia sebanyak 5% dari kuota impor. Dulu itu 91.000 ton untuk impor bawang putih. Nah, harapannya memang ke depan kita juga sudah tidak ketergantungan produk-produk yang memang bisa dilahirkan ataupun bisa diproduksi di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Baiklah para netizen, dalam season yang ke-7 ini dalam ruang aspirasi mencari solusi untuk kemajuan Sukabumi dengan topik atau tema Sumpah Pemuda dan Sektor Pertanian. Secara historis dahulu para pendiri bangsa yang memang dari kalangan muda, mereka berjibaku, bergelut, berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan. Ketika hari ini bangsa ini merdeka, kami di sini mengajak untuk kepada para pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Sukabumi tergerak hatinya, tergerak atau kalbunya, sehingga mereka nantilah yang akan menjadi generasi penerus untuk menjadi petani-petani yang memang luar biasa. Artinya yang memiliki karya Kabupaten Sukabumi, memiliki ikon dari sektor pertanian. Nah, mungkin itu yang disampaikan dari kami dan dari tim saya, Kang Arif secara pribadi, dan dari tim Ruang Aspirasi Mencari Solusi untuk Kemajuan Sukabumi menghaturkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah hadir di momen yang sangat luar biasa ini. Dan kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk ke Bung Tantan yang hari ini masih aktif di DPW SPI Jawa Barat dan sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih banyak. Dan ini merupakan salah satu aset Kabupaten Sukabumi, Bung Hasbi ini, yang harus banyak ya di Kabupaten Sukabumi ini, bahwa pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, progresif, dan visioner. Kita mudah-mudahan berdoa semoga saja bagi para netizen juga berdoa sebanyak-banyaknya agar ya seperti beliau ini juga nanti ke depannya masih muda, ganteng gitu kan, dan saya lihat kenalannya pun luar biasa gitu kan, masih mengenyam pendidikan juga dan tidak malu dan tidak gengsi untuk bertani gitu. Kami segenap tim dan saya secara pribadi mengaturkan terima kasih banyak dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk kedua narasumber.